Halo teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan saya, Marino Faula, psikolog. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Ya, masih di rumah ya. Jadi pekerjaan kantor dibawa ke rumah, dikerjakan di rumah. Tugas rumah juga banyak ya. Jadi di rumah harus mengerjakan tugas kantor, harus bersih-bersih rumah, harus cuci, masak, ngasih makan anak. Terus saat ngasih makan anak nolak lagi. Gak mau makan. Yang dimakan cuma sedikit banget. Oke, akhirnya kita nurutin. Buatin makanan yang baru, yang lain lagi. Nolak lagi. Apa sih yang dirasakan? Ada nggak teman-teman yang merasakan atau pengalaman seperti itu? Apa sih yang membuat anak-anak ini milih-milih makanan? Bagi yang mau tahu, stay tune ya. Seorang sahabat pernah datang ke saya bercerita tentang perilaku anaknya yang pilih-pilih makanan. Dia sudah berusaha memilihkan yang anaknya mau. Bersusah payah, coba ini, coba itu, coba masak ini, coba masak itu, sudah seenak mungkin, tapi tetap ditolak. Yang dimakan hanya sedikit aja. Sampai-sampai berat badan anaknya turun. Ini terjadi ketika usia anaknya 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ya. Nah, karena kondisi anaknya seperti ini, dia jadi emosi, dia marah. Dia sempat memukul anaknya. Dia sempat juga membanting piring ke lantai. Bisa bayangkan ya kondisi seperti itu, betapa stresnya, betapa tertekannya si ibu ini. Ditambah lagi ketika dia konsultasi ke dokter, mendapat respon yang menurut ceritanya dia, seakan-akan dia bukan ibu yang baik. Dia salah. Nah, tentu ini membuat bingung ya. Jadi semacam lingkaran yang tidak terputus. Dari anak tidak mau makan, emosi dipaksakan. Anak semakin tidak mau makan, emosi lagi. Semakin tidak mau makan lagi, emosi lagi. Begitu terus berputar-putar. Ketika klien atau seorang sahabat datang bertanya perihal perilaku pilih-pilih makan si anak, saya biasanya akan menjelaskan begini. Perilaku pilih-pilih makan ini dipengaruhi 2 hal. Yang pertama, fisik. Gangguan fisik ini masalahnya dari bagian sini, depan sampai usus. Bisa saja ada gangguan di pencernaan, lambung atau ususnya. Bisa juga karena ada masalah dengan ototnya, kemampuan otot anak dalam mengunyah, dalam menelan. Kemudian bisa juga karena masalah perasa. Masalah pada indera perasa ini atau yang disebut dengan food sensory aversion membuat anak tuh menjadi seperti peka dan melakukan penolakan terhadap tekstur, rasa, suhu, bahkan bau makanannya. Selain kondisi fisik tadi, ada juga masalah psikis. Nah, ini bagian saya. Untuk masalah psikis, kita mesti melihat perilakunya. Apakah ada perilaku yang salah dari orang tuanya? Apakah ada tindakan-tindakan orang tua yang kurang tepat? Atau misalnya mungkin orang tua memberi makan anak dengan porsi yang sama seperti mereka. Mereka tidak memahami bahwa anak tuh punya porsi makan yang berbeda. Selain itu, ada juga masalah mental emosional. Apa yang dialami anak? Anak bahagiakah? Anak punya masalahkah? Apakah anak mengalami stres? Itu juga perlu kita ketahui. Jadi banyak hal yang akan kita gali. Saya akan menggali bagaimana mereka mengasuh anak, bagaimana mereka mengekspresikan perasaan mereka, rasa cinta mereka ke anak, karena ini semua berkaitan dengan selera makan anak. Anak yang sulit makan atau pilih-pilih makan, ini dikenal dengan istilah picky eater. Tapi jangan dijadikan nama, jangan dijadikan label. Si picky eater itu nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena panggilan itu efeknya nanti negatif untuk anak. Ada 3 komponen yang berperan pada fenomena picky eating. Yang pertama adalah perkembangan. Perilaku memilih makanan itu berkaitan dengan kondisi fisik, usia anak, dan perkembangan mentalnya. Pada anak balita, khususnya bayi yang baru lahir, mereka biasanya tidak akan memilih makan. Mereka akan menerima susu. Tetapi seiring bertambahnya usia,
kebutuhan tubuh mereka membutuhkan nutrisi yang lain. Tubuh mereka juga membutuhkan makanan yang mulai lebih padat. Perubahan makanan ini merupakan transisi dari cair ke padat. Ketika transisi ini ada situasi yang berbeda, ada yang berubah. Bayi mengalami fobia, semacam ketakutan dengan hal yang baru. Teksturnya berbeda, baunya berbeda. Ini baru buat mereka. Nah, yang perlu kita ketahui adalah usia 2 tahun itu anak sudah memiliki sikap otonom. Ini adalah perkembangan anak. Ini normal. Jadi memang di usia 2 tahun kemampuan otonom untuk memutuskan sesuatu itu sudah berkembang. Justru sebenarnya kita senang ketika anak kita sudah mulai menentukan saya mau atau tidak, saya mau makan ini atau tidak. Seharusnya kita senang. Nah, inilah faktor perkembangan. Ketika anak sudah berusia 2 tahun itu bisa jadi nih menimbulkan masalah antara orang tua dan anak. Orang tua dan anak itu jadi semacam berantem gitu ya. Orang tuanya pengen ini, anaknya nggak mau gitu kan. Orang tuanya menyarankan ini, anaknya nggak mau. Anak sudah otonom, anak sudah punya kemampuan mengatakan dia tidak mau. Komponen kedua adalah pilihan pribadi. Anak-anak sudah bisa menentukan dia mau makan apa, dia suka apa. Biasanya tanpa disadari, ini juga dimulai dari keluarga, dari orang tuanya. Bagaimana orang tuanya biasa memberikan dia makan. Ini akan menjadi polanya ke depan. Komponen ketiga adalah keluarga. Perilaku makan anak-anak ke depan, di masa depan, itu terkait dengan pola makan orang tuanya. Bagaimana orang tuanya makan, nilai-nilai tentang makan, itu semua berasal dari keluarga. Jadi, apa yang dilakukan orang tua, apa yang dimasak oleh orang tua, apa yang dimakan oleh orang tua, itu semua akan menjadi penentu seperti apa pola makan anak di kemudian hari. Kembali ke pertanyaan teman saya tadi perihal anaknya yang sulit makan, saya bertanya lebih dalam. Sejak kapan sih anak kamu susah makan? Sejak usia berapa? Apa yang terjadi saat itu? Apa yang kamu lakukan? Semua saya tanya. Kenapa? Karena perilaku orang tua juga punya pengaruh dari kemauan anak, emosinya anak. Awalnya anaknya ketika dari peralihan minum susu ke makanan yang agak padat, anaknya mulai ada perubahan seperti mau muntah begitu ekspresinya, dan makanannya akhirnya stop, anaknya tidak mau makan. Mamanya memaksakan. Nah, ada satu cerita di situ bahwa mamanya mengakui juga bahwa dia memaksa anaknya untuk makan, dia dorong sedikit dan anaknya agak kaget. Itu kejadian yang akhirnya membuat anaknya sulit makan, menolak makan, takut dengan mamanya. Jadi jika seorang psikolog melihat satu permasalahan, tentu saya akan menggali lebih dalam apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang tua. Bila ada unsur pemaksaan, artinya ada relasi yang tidak baik nih, ada relasi yang rusak antara bayi dan orang tuanya. Nah, solusinya perbaiki dulu relasi antara orang tua dan anak ini. Jadi, buat anak lebih nyaman dengan kita, buat dia merasa aman, merasa dilindungi, merasa dicintai. Perbaiki dulu relasinya. Dengan memperbaiki relasi dengan anak merasa lebih nyaman, emosinya positif, otomatis kita berharap keinginan makannya ada. Setelah itu, barulah kita mulai memikirkan bagaimana dengan variasi makanan. Ibu buat menu, dalam 1 minggu, buat variasi menu makan untuk anak. Variasi makanan ini penting, jadi ketika anak tidak mau makan nasi, ada pengganti yang lain, kira-kira apa nih? Yang berkaitan dengan tepung, berkaitan dengan umbi-umbian, kentang, jadi ada penggantinya. Kemudian sajikan dengan bentuk yang menarik. Mengapa ini penting? Karena bagaimanapun juga tampilan makanan itu bisa mempengaruhi mental kita ya. Gitu. Ketika melihat makanan yang menarik, kelihatannya enak, pasti akan menggugah selera makan anak. Nah, misalnya nih, pisahkan nasi dengan sayurannya, dengan dagingnya. Kalau perlu dicetak dengan alat khusus gitu ya, pencetak makanan, bentuk-bentuk gitu ya. Jadi bentuk seperti boneka, ada pitanya, ada hiasannya buat warna-warni.
misalnya dengan tomat, dengan wortel, dan variasi yang menyenangkan. Tentunya ini akan menambah daya tarik untuk anak. Kemudian aturlah jarak antara makan cemilan dan makanan yang berat. Ini perlu karena ketika anak yang sudah merasa kenyang, nanti dia akan sulit untuk menerima makanan yang berat. Jadi kasih jeda waktunya. Dan ingat-ingat, kemampuan anak beda dong, gitu ya. Kemudian perihal susu. Ada orang tua yang berpikiran bahwa susu itu makanan dewa. Artinya dengan susu aja udah cukup, semuanya udah ada di situ. Susu aja udah oke deh, gitu loh. Makan yang lainnya diabaikan. Susu hanya memenuhi kebutuhan fosfor dan kalsium. Dan susu juga bisa diganti dengan ikan, ayam, daging yang lain. Jadi tidak melulu dengan susu, dengan bentuk makan yang lain pun anak sudah memenuhi kebutuhan nutrisinya. Ingat-ingat, dengan bertambahnya usia, anak membutuhkan nutrisi yang lain. Untuk kebutuhan susu menjadi berkurang sekitar 2 gelas per hari. Coba dikurangi susunya, beri nutrisi yang lain dengan makanan-makanan yang lain. Jadi semakin banyak variasi makanan anak. Untuk mengatasi masalah anak yang sulit makan, orang tua juga perlu berubah loh. Pahami kondisi anak dan jadilah orang tua yang otoritatif. Pengasuhan otoritatif atau authoritative parenting adalah salah satu gaya pengasuhan yang memperlihatkan pengawasan ekstra ketat terhadap tingkah laku anak-anak. Tetapi mereka juga bersikap responsif, menghargai dan menghormati pemikiran, perasaan, serta mengikut-sertakan anak dalam pengambilan keputusan. Teman-teman, ketika punya masalah dengan anak yang pilih-pilih makanan, tentu psikolog akan mencari lebih dalam ya. Jadi terbukalah dan ceritakanlah apa yang kalian lakukan, apa yang sudah kalian upayakan bagi anak-anak kalian. Satu tips saja tidak bisa menyelesaikan masalah untuk semua anak. Setiap anak itu unik. Relasi antara anak dan orang tua itu unik. Baik teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga juga yang punya masalah dengan anak yang pilih-pilih makanan menjadi lebih baik, bisa berubah. Dan yang tadinya nggak tahu kalau ternyata faktor psikologis, faktor mental ini perlu diperhatikan, faktor emosi perlu diperhatikan, menjadi lebih peka, menjadi lebih perhatian dengan kondisi perasaan anaknya. Coba perbaiki, coba diperhatikan, pererat lagi relasi dengan anak. Semoga anaknya memiliki kesehatan fisik yang lebih baik juga. Oke, terima kasih untuk mengikuti penjelasan saya dari awal hingga akhir ini. Apabila ada komentar, ada kritik atau saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih juga untuk yang sudah like dan beri subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.